Sehingga yang paling penting adalah niat dalam hati ini ya. Sebenarnya kita berpuasa untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalam, selamat datang kembali di program Kalam Kajian Islam spesial bulan Ramadan. Bersama saya Arfa Yunita yang akan menemani sahabat Kalam dalam perbincangan penuh makna hari ini. Nah, sahabat Kalam, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kita tidak hanya belajar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga belajar mengatur diri termasuk mengatur waktu dengan lebih baik. Nah, realitanya di Ramadan aktivitas kita justru terasa semakin padat. Ibadah bertambah, tugas dan pekerjaan tetap berjalan, sementara waktu istirahat kita sering berkurang. Nah, di satu sisi kita ingin memaksimalkan Ramadan sebaik mungkin. Namun, di sisi lain tidak sedikit yang merasa cepat lelah, kurang fokus bahkan kehilangan semangat. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan dengan keseharian kita. Nah, di mana kita bahas manajemen waktu ala Ramadan, produktif tanpa burnout. Nah, jadi bagaimana kita mengatur waktu agar seimbang antara ibadah, aktivitas dan istirahat kita tanpa kehilangan semangat, keikhlasan dan juga keberkahan di bulan Ramadan. Dan semua itu akan kita bahas secara lebih dalam bersama narasumber kita, Ustadz Muhammad Sadang MPD. Nah, beliau ini merupakan sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Stein Majene. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sesuai tema kita Ustadz, kita membahas tentang manajemen waktu. Nah, secara sederhana Ustadz, konsep waktu ini sendiri Ustadz sebenarnya itu bagaimana? Ya baik. Ini hal yang sangat penting Ya, Ustadz. sebagai pengantar, dan berbicara tentang waktu ini tentu hal yang sangat penting Ya. untuk kita pahami. Ya, baik, jika kita mengaitkan dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka waktu ini juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang dengannya Allah SWT bersumpah dengan waktu tersebut. Seperti misalnya Allah bersumpah dengan waktu pagi, ya, wadduha. Demikian pula Allah bersumpah dengan waktu malam, ya, wal-laili idza yaghsha misalnya. Ya, Demikian Ustadz. pula Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh, wal fajr, was subh, dan juga waktu secara umum, wal asr. Ya, jadi dengannya menunjukkan urgensi dan kemuliaan waktu tersebut, sehingga Allah SWT bersumpah dalam banyak ayat dan menyebutkan waktu-waktu tersebut. Dan juga keunikan waktu ini adalah yang pertama, dia terbatas, umur kita di dunia ini terbatas, ya. Ya, Ustadz. Dan satu waktu dengan waktu yang lain itu tidak berulang, ya. Jadi meskipun nama harinya sama, namun ya tanggalnya beda, ya Ya, Ustadz. pekannya beda, dan bulan dan tahunnya juga berbeda. Sehingga umur ini atau waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Sebab dalam hadis sendiri Nabi kita menyebutkan ketika membahas tentang 4 pertanyaan di hari kiamat, 2 diantaranya berkaitan dengan waktu, ya. Ya, Ustadz. Yang pertama adalah an umurihi fi ma'afnah, ya. Umur kita secara umum dari waktu yang kita gunakan dihabiskan untuk apa, dan secara khusus bagi pemuda, ya, masa-masa muda ditanyakan juga wa an syababihi fima ablah, ya, di masa mudanya waktu yang dia miliki di masa muda kemana dia habiskan. Nah, berarti memang sebegitu pentingnya waktu ini, Ustadz. Jadi tidak hanya berbicara soal jam atau waktu yang terus berlalu, tapi apa sebenarnya kita gunakan dari waktu itu. Nah, untuk itu Ustadz, kan ini kita membahas tentang Ramadan, di mana kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, Ustadz? Baik, Ramadan adalah bulan yang berberkah, sehingga begitu
besar kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik kaitannya dengan waktu di bulan suci Ramadan, maka waktu yang ada ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik, misalnya dengan membuat target ya. Jadi sebenarnya Ramadan ini aktivitas ibadah kita ya, sebelum aktivitas yang lain ibadah dulu ya, apa yang kita mau capai di bulan suci Ramadan ini ya. Jadi kita membuat target atau Target, rencana-rencana. target. Nah, bagaimana sebenarnya kita membentuk target-target itu, Ustadz? Dimulai dari hal sederhana mungkin. Iya. Mungkin ibadah dulu ya, target Ya, ibadah. Ustadz. Ya, misalnya sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan itu umpamanya targetnya berupaya mengkhatamkan Al-Quran satu hari, sekali di bulan suci Ramadan, misalnya minimal. Sehingga kalau Ramadan anggaplah 30 hari atau 29, maka dia akan membaca Al-Quran paling tidak satu juz satu hari ya. Dan itu bisa diatur, silakan diatur satu juz ini gimana menyelesaikannya, apakah satu kali duduk, mungkin habis subuh, habis maghrib, atau bisa berkali-kali. Misalnya sekarang kalau Al-Quran biasanya satu juz itu 10 lembar ya. Jadi Ya, Ustadz. misalnya maghrib, habis maghrib 2 lembar, habis tarwi 2 lembar, habis subuh, duhur, asar masing-masing 2 lembar, maka tidak terasa satu juz itu sudah selesai. Nah, berbicara tentang ibadah Ustadz, seperti mengaji dan juga ibadah-ibadah yang bertambah seperti tarawih di bulan Ramadan. Nah, itu kan aktivitas kita bertambah. Ya. Jadi kita bagaimana mungkin kita menyusun target-target itu supaya berjalan tanpa merasakan lelah yang berlebihan, Ustadz. Iya. Yang pertama dari sisi mungkin kekuatan ya, tenaga ya. Ya, Ustadz. Jadi sebisa mungkin di waktu sahur dan buka puasa itu makanan atau minuman yang kita konsumsi cukup untuk tetap beraktivitas ya. Jadi upayakan mungkin gizi dan segala apa yang dibutuhkan tubuh tetap tercukupi, meskipun itu kita gunakan di waktu sahur dan di waktu buka puasa di waktu malam. Sehingga Ramadan ini terkesan tidak memberatkan kita ya, Ya, Ustadz. karena ya sejatinya ada yang biasa mengatakan bahwa Ramadan itu sejatinya hanyalah mempercepat sarapan dan menunda makan malam. Yes. Jadi sejatinya tidak terlalu mengganggu, dan ini Allah SWT tidak mungkin memberikan kita beban di luar dari apa yang kita sanggupi. Dan uniknya ini Ramadan sebenarnya juga dikenal sebagai bulan perjuangan ya. Begitu banyak momen bersejarah yang ada di bulan suci Ramadan yang dengannya menginspirasi kita untuk tetap produktif di bulan suci Ramadan. Contoh misalnya dua saja, karena dua contoh yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah peristiwa Fathu Mekah ya. Fathu Mekah ini adalah peristiwa yang dengannya kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, yang dengannya sampai hari ini kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan leluasa. Itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Demikian pula negeri kita ini ya, Indonesia ini merdeka 17 Agustus 1945, itu bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah ya. Jadi sebenarnya Ramadan itu dikenal sebagai bulan perjuangan, bulan perubahan, yang dengannya sejatinya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tidak mengganggu aktivitas yang memang sudah ada sebelumnya. Nah, berbicara tentang perjuangan Ustadz, di Ramadan itu pasti kita semangat ibadah karena dilipat gandakannya pahala. Nah, tapi terkadang juga orang menjadikan puasa ini alasan untuk bermalas-malasan Ustadz. Jadi bagaimana sih kita membangun semangat di tengah-tengah puasa itu? Iya, ya tentu dalam hal ini ya sebaik-baik contoh bagi kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Seharusnya kita mempelajari bagaimana beliau melalui bulan suci Ramadan itu sendiri ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ya, Nabi kita Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashir awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Artinya bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bermujahadah beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana mujahadah itu tidak ditemukan di hari-hari yang lain. Manfaat dari hadis ini bahwa sebenarnya Ramadan itu puncaknya adalah di akhirnya. Jadi sebenarnya semangat kita Ya, harus cukup Ya, ya, di awal terkadang semangat semangat sekali. ya, di tengah harus Ya, lebih semangat lagi, dan puncaknya di akhir, karena Nah, yang ingin kita contoh adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan ini amanahnya adalah 1 bulan ya. Makanya ya hadisnya bukan. kan
man qama Ramadan, siapa yang sholat tarawih sepanjang Ramadan, dan juga man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa sepanjang Ramadan juga. Jadi kita harus punya kekuatan yang ya Tidak kit- hanya ki- untuk di awal iya, saja, harusnya eh, bisa terus ya menjalaninya ya tuh semangat sampai akhir. ya Nah, tapi Ustadz, kita ini terkadang kalau bulan puasa kan makin aktivitasnya makin banyak. ya Mulai dari ibadah kita, belajar, bekerja, dan istirahat itu terkadang jadi jadwalnya tuh harus berubah. ya Nah, tapi kita itu sebenarnya bagaimana tips supaya membagi waktu ini? Berbicara tentang waktu tadi Ustadz, ya supaya semuanya berjalan tetap sehat. ya sebenarnya secara umum ya Ya, Ustadz. di sepanjang waktu seharusnya kita harus mengatakan bahwa sejatinya kita memang sejak sering bangun di awal waktu, meskipun itu di luar dari bulan suci Ramadan. Ya, Ustadz. Jika kita membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, kita akan temukan bahwa di antara sifat orang soleh, orang yang beriman, orang bertakwa itu adalah misalnya wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur, dan juga wal mustaghfirina bil ashar, ya, beristighfar di waktu sahur. Jadi sebenarnya sejatinya kita ini meskipun di luar bulan suci Ramadan sudah terbiasa bangun di waktu Subuh. sahur, ya, bahkan di waktu sahur atau Iya. sebelum subuh. Jadi mari kita kita harus mengatakan bahwa kalau kita bangun pas azan subuh di luar Ramadan ini sebenarnya sudah terlambat karena kita kehilangan momen istighfar di waktu sahur, ya. Dan kita tahu istighfar ini sebenarnya tidak terbatas di waktu sahur saja, Ya, namun Ustadz. dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada di antara waktu istimewa beristighfar adalah di waktu sahur. Jadi Masya Allah. mari kita mengubah pola hidup sejak sebelum Ramadan, bahwa kita harus berupaya mengatur jam tidur, ya, Ya, Ustadz. tidak begadang kecuali hal yang penting, sehingga kita sudah terbiasa bangun di waktu sahur. Maka ketika Ramadan tiba tidak kaget lagi karena Ya, sudah sudah terbiasa. terbiasa. Nah, tapi dalam membangun semangat ini ada Ya, tantangan-tantangan Ustadz. Mulai dari rasa ngantuk, ya, malas, belajar, bahkan aktivitas yang kita tuh sampai tidak sempat mengaji begitu Ustadz. mengaji. Jadi sebenarnya waktu-waktu atau idealnya kita menyusun secara sederhana lah, secara sederhana rencana-rencana hidup kita mulai dari sahur sampai Ya. tidur kembali Ustadz. Baik, secara teknis langsung Ya, Ustadz. dicontohkan, ya. Umpamanya kita tahu bahwa kita mungkin kuliah jam 8 mahasiswa, ya. Ya, Ustadz. Mungkin kuliahnya jam 8 sampai jam 12, anggaplah misalnya. Maka kalau kita bangun sahur itu, ya, memanfaatkan waktu makan, ya, setelah makan Ya, sebelum subuh bisa istighfar atau berdoa dan semacamnya. Masuk subuh dan pada subuh bisa agak lapang waktu, ya, misalnya masih bisa mengaji setengah jam. Dan setengah jam itu kalau kita lancar mengaji bisa selesai setengah juz Masya Allah. habis subuh saja, ya. Ya, Ustadz. Dan kalau masih ada waktu, anggaplah matahari terbit jam-jam setengah tujuh, ya, masih ada waktu tidur, mungkin kalau mau istirahat, ya, mungkin mengantuk Ya, sekali, ya, bolehlah mungkin 1 jam dari setengah tujuh sampai setengah 8, ya, setengah jamnya setengah 8 bersiap untuk kuliah, ya. ya, Dan misalnya jam 12 sampai kuliahnya, habis duhur istirahat, kalau mau istirahat lagi atau ada lagi agenda ibadah atau tugas dan semacamnya. Jadi pada asar misalnya dipakai untuk kerja tugas lagi atau ibadah lain-lain lagi, dan anggaplah 1 jam mempersiapkan menu buka, atau ada yang ya, mau langsung belanja, ya, karena sekarang banyak penjual di bulan suci ya. Ramadan kalau mau lebih cepat, tidak mengambil waktu banyak, ya, langsung beli yang jadi sehingga waktu bisa lebih hemat, ya, begitu. Nah, berbicara tentang bulan Ramadan saat Nah, berbuka. Nah, bukan ada kegiatan yang identik yaitu ngabuburit. ngabuburit. Nah, ngabuburit kan menunggu waktu berbuka. Iya. Nah, tapi sebenarnya Ustadz kalau ngabuburit ini itu termasuk memanfaatkan waktu atau malah membuang-buang waktu, Ustadz? Bergantung ini Ya, ngabuburitnya diisi dengan apa, ya. waduh. Kalau dengan tidur ya. Ya, kalau misalnya ya sangat bergantung pada apa yang dilakukan, ya. Oh ya. Kalau misalnya olahraga, mungkin 1 jam terakhir merasa butuh olahraga karena kebutuhan, ya, bisa, ya, mungkin enggak apa-apa. Eh, atau mungkin misalnya kerja tugas, ya, atau mungkin mau refreshing sedikit karena penat jalan-jalan, enggak apa-apa. Ya. Selama itu tidak merusak nilai puasa itu sendiri, ya. Sebenarnya jadi apapun aktivitasnya di luar ibadah selama tidak merusak kualitas puasa, maka Yang penting tetap positif ya, ya Ustadz. positif, ya. Nah, terus juga Ustadz,
di bulan Ramadan kita pasti ingin produktif, sangat-sangat memaksimalkan Ramadan. Iya. Tapi terkadang mengorbankan fisik kita yang sampai kelelahan. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sih kita menghadapi aktivitas-aktivitas ini sampai supaya tidak mengorbankan badan kita, Ustadz. Iya. Jadi kembali kepada kebiasaan sebelum Ramadan juga harusnya Ya. berkaitan juga ini. Jadi kami menyarankan sendiri bagi anggaplah kepada kita semua khususnya mahasiswa, ya mungkin sebelum Ramadan ya rajin-rajin juga olahraga ya sehingga tubuh terus terasa segar, sehat dan seterusnya sehingga ketika Ramadan tiba bisa lebih mudah menyesuaikan. Ya selain itu karena kita anggaplah sudah ketika masuk bulan suci Ramadan maka selain fisik yang sudah siap seperti yang kami sebutkan tadi ya suplemen makanan minuman juga harus memenuhi nilai gizi, nilai muatannya yang bisa cukup membuat kita tetap kuat ya. Jadi tidak hanya Ya sebatas tidak kenyang ya, hanya Ustadz. tidak hanya sebatas kenyang tapi ada nilai mungkin Ya. bahasanya gizi yang mencukupi untuk tetap beraktivitas. Kalau Ya, berpuasa, Ustadz, kita ini kan terkadang puasa karena memang Ramadan. ya, Nah, jadi bagaimana kita menjaga rasa ikhlas itu, Ustadz, tidak ya, hanya kewajiban semata. ya. Jadi Ya, ya sebagaimana dalilnya disebutkan ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi kita berpuasa semata-mata atas dasar keimanan dan mengharapkan ihtisab, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita bukan sekedar ikut-ikutan dan bukan sekedar rutinitas belaka. Sehingga yang paling penting adalah niat dalam hati ini ya. Sebenarnya kita berpuasa untuk siapa? Kalau memang kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka agar rasa malas itu hilang, rasa segala yang mengganggu itu hilang, maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Jadi selama ya, yang Ustadz. kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya semua rintangan itu bisa kita lalui ya. Masya Allah. Kemudian mungkin ada tips-tips Ustadz supaya tetap produktif, tapi tidak sampai memaksakan tubuh sampai kelelahan berlebihan. Ya. Ya, jadi yang pertama itu tadi ya, Ya, silakan atur agendanya sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan terlalu banyak agenda yang bisa tidak sesuai dengan kadar fisik kita. Jadi aturlah ya, agenda yang dengannya sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Kemudian tentu mari banyak memohon pertolongan kepada Allah, banyak berdoa semoga diberikan kekuatan, kesehatan agar bisa dimudahkan dalam mengemban beban-beban ini ya. Sebab kita ini sebagai seorang muslim harus memberikan hak pada setiap yang punya hak atas diri kita ya. ya, Ustadz. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu ya. Jadi semua yang punya hak atas kita harusnya kita berikan ya. Misalnya kuliah ya, kita punya kuliah kita ini punya hak juga untuk kita perhatikan, maka Ramadan itu diatur supaya berjalan dengan baik. Bagi yang masih tinggal bersama orang tua, ya hak orang tua juga punya atas diri kita tetap berupaya berbakti. Ya, jadi sebisa mungkin semuanya jalan dan tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain dan utamakan yang prioritas ya, Ya. prioritas yang mendesak sehingga agenda-agenda itu bisa disusun dan diatur yang mana didahulukan dan yang mana diselesaikan terlebih dahulu baru agenda Selanjutnya. selanjutnya. Nah, berbicara rencana-rencana Ustadz, terkadang kita ingin sangat-sangat produktif dan berkegiatan sangat sibuk, tapi sebenarnya itu tidak ada manfaat atau tidak ada sebenarnya yang menjadi tujuan kita, hanya sibuk ingin produktif. Terkadang kita selama Ramadan ingin semaksimalnya memaksimalkan ibadah. Ya. Nah, tetapi kadang tuh karena ikut-ikutan karena atau minder Ustadz. Orang-orang rajin ibadah atau apa. Nah, sedangkan fisik kita sendiri tuh sebenarnya tidak sekuat itu, Ustadz. Jadi supaya memaksimalkan Ramadan tanpa rasa tertekan. Ya, jadi ya bagus juga ini. Jadi sebenarnya standar kita adalah yang paling utama adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatlah standar Ya, yang tidak perlu kita bandingkan dengan yang lain karena itulah batas yang kita mampu ya. ya Ustadz. Ya, misalnya anggaplah yang diantara yang fantastis yang kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu bisa mengkhatamkan Al-Quran sittina marrah ya, 60 kali di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi eh,
ini tentu kita realistis dengan diri kita. Tentu kita sangat ingin juga memperbanyak Iya, khatam Al-Quran, tapi disesuaikan lagi dengan kemampuan kita ya, dan agenda-agenda kita yang juga mendesak. Maka ya buatlah target yang realistis ya. yang sesuai Anggaplah dengan misalnya ya kita. kemampuan. Anggaplah kita hanya bisa satu kali saja. Iya, Jadi satu kali itu ya enggak apa-apa ya, tapi dimaksimalkan. Artinya jangan yang satu ini satu kali masih luput juga ya. Ya gitu. iya, Misalnya sholat tarawih juga umpamanya. Anggaplah kita mungkin merasa bahwa nampaknya kalau 20 rakaat sedikit lebih berat misalnya ya. Kita hanya mau di masjid yang 8 rakaat plus 3 ya. Jadi tidak apa-apa 8 rakaat plus 3, tapi sebisa mungkin jangan ada yang tertinggal ya. Terutama laki-laki yang tidak ada halangan rutin bulanan. Jadi sebisa mungkin 8 itu tetap dimaksimalkan. Jadi dalam hadis dikatakan ya, di antara amalan yang Allah cinta itu adalah adwa muha wa in qalla, ya amalan itu yang berkesinambungan meskipun kelihatannya sedikit. Jadi kelihatannya sedikit tapi iya. berkesinambungan itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada yang kelihatannya besar banyak tapi sekali-sekali saja, Ya, tidak dan rutin. juga tidak dengan rasa yang sepenuhnya, niat yang Ya, sepenuhnya. Nah, berbicara ibadah-ibadah juga Ustadz. Di bulan Ramadan ini kan banyak ibadah-ibadah dari wajib dan sunnah. Nah, terkadang kita itu terbawa oleh ibadah-ibadah yang sunnah, misalnya tarawih. Kita sangat-sangat semangat dan memaksimalkan tarawih. Tapi di sisi lain, ibadah-ibadah yang wajib malah terkadang tertinggal, ya. terlambat. Nah, jadi bagaimana kita menanggapi itu, Ustadz? Ya, yang pertama kita harus dudukkan dulu seperti apa kedudukan amalan wajib. Ya, Jadi dalam hadis qudsi disebutkan bahwa amalan yang paling Allah cintai ya, yang dengannya kita mendekatkan diri kepadanya adalah amalan yang diwajibkan. Jadi sebesar apapun keutamaan ibadah sunnah ya, ya Ustadz. maka dia tidak bisa menggeser atau tidak bisa melampaui amalan-amalan yang wajib. Ya, contoh misalnya jika dibandingkan antara sholat tarawih dan sholat Ya, subuh ya, maka sholat subuh lebih mulia di sisi lebih Allah utama. Subhanahu wa taala, lebih utama. Jadi eh ya justru dia hadir untuk melengkapi yang wajib. Ya, bukan Ya, dia yang ya, meskipun dia dia juga satu yang seharusnya kita berusaha untuk tidak meninggalkan, tapi yang wajib ini harusnya sudah melekat pada ya diri tidak kita. harus Ya, ya, jangan malah tarawihnya yang full, ya, tapi 5 waktunya malah ya, bolong-bolong. Nah, jadi karena ya ya, jadi memang kembali kepada bagaimana kita menyusun ibadah-ibadah yang wajib-wajib dulu, wajib kalau bisa kita maksimalkan. maksimal. Nah, kemudian dari Ustadz sendiri sebenarnya bagaimana kita mengatasi lelah, tetapi tetap ingin istiqomah, semangat Ya. tetap ingin beribadah maksimal. Kalau kita ingat doa buka puasa itu ya, Dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi rasa haus, rasa lapar ya, rasa lelah dan rasa apa saja yang membuat kita lelah atau keletihan atau rasa sakit, semua itu akan berlalu ya. Ya, Yang tinggal hanyalah sabata al ajru, ya yang tinggal adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lelah tapi karena lelah di jalan Allah itu lelah yang mulia. Mari kita menikmati itu karena setiap kita pasti lelah ya. Ada orang yang ya Ustadz. mereka yang melakukan dosa juga pasti lelah ya, tapi kalau kita yang berlelah di jalan Allah SWT beribadah, maka lelah kita adalah lelah yang akan hilang, tapi yang akan tinggal adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita selama puasa Ustadz, kita mungkin terkadang sibuk dengan aktivitas-aktivitas dunia, misalnya pekerjaan dan tanggung Ya. jawab. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan di tengah-tengah pekerjaan yang sibuk, tapi juga tidak meninggalkan kepentingan seperti ibadah puasa Ustadz. Iya. Ya, bagi kita yang terbiasa mengatur waktu dengan baik, maka sebenarnya ibadah-ibadah di luar Ramadan saja tetap bisa berjalan meskipun kita sangat sibuk. Ya Jadi Ustadz. eh, anggaplah misalnya kita sholat tarawih mungkin maksimal 2 jam. Kalau mengaji satu juz mungkin maksimal 1 jam. Jadi paling tidak kita hanya mengatur 3 jam saja ini untuk tambahan amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan saja. Dan artinya yang tambahan selain mungkin waktu sahur, tapi kan sahur mengganti sarapan ya, waktu Ya sahur Ustadz. sedangkan waktu buka ya makan malam mungkin dan setelah. Jadi paling tidak kita hanya bisa diminta mengatur beberapa jam saja, menyesuaikan untuk tetap bisa maksimal yang lainnya ya. Jadi atur dengan baik, mohon pertolongan kepada Allah agar
semuanya bisa berjalan dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, di tengah kesibukan tadi Ustadz ya. Ya. Nah, tapi mungkin ada amalan-amalan yang sederhana yang bisa kita lakukan di tengah kesibukan di bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Di luar ibadah rutin mungkin ya. Iya Ustadz. Jadi mungkin amalan yang ringan ya, dalam maksud dikatakan eh, apa kalimatani khafifatani alal lisan ya, khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan ya. Jadi maksudnya bahwa di antara amalan yang memang ada kata ringan di situ adalah dengan lisan kita ya. Ya Ustadz. Jadi bisa tadi ada zikir khusus yang disebutkan tadi, yang tadi dua kalimat, tapi bisa juga ditambah dengan zikir yang lain, istighfar. Jadi amalan apa saja yang menggunakan lisan sejatinya ringan dan bisa dimanfaatkan di Di sela-sela tengah-tengah dengan kesibukan, kesibukan di bulan karena memang Ramadan. Ya, bisa sambil berzikir ya Ustadz. ya bisa. Bahkan mengulangi hafalan surah pendek juga Masya bagus. Allah. Kan ya melekat ya, surah pendek bisa diulangi dengan lisan kita dan tidak terlalu butuh banyak tenaga. Ya, berarti kita harus terus memaksimalkan Ramadan ini walaupun memang kita ingin mengejar target yang banyak, tetapi tidak mengorbankan fisik kita. Iya. Nah, mungkin terakhir Ustadz, mungkin ada pesan atau yang masih ingin disampaikan, pesan kepada penonton, ingin menyampaikan closing statement Ustadz. Ya, baik. Sebagai penutup bahwa Ramadan ini adalah bulan yang berberkah, maka di antara tekad yang harus kuat dalam jiwa kita bahwa kita berusaha agar Ramadan yang ada, Ramadan yang hadir tahun ini, kita berusaha agar dia menjadi Ramadan yang terbaik, melebihi Ramadan yang telah kita lalui dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita berusaha agar ibadah kita ya, semangat kita di bulan Ramadan di tahun ini menjadi yang terbaik, melebihi Ramadan yang sudah lalu, yang telah kita lalui. Kemudian tidak ada juga jaminan untuk kita berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, sehingga Ramadan yang kita jumpai, kita selalu berusaha agar semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada, yang Allah SWT berikan di bulan suci Ramadan ini ya. Jadi mari mensyukuri nikmat ini dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir bahwa Ramadan adalah satu waktu, satu bulan, namun sejatinya kita adalah hamba Allah SWT dan tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Jadi mari kita menjadi hamba Allah yang sejati, yang berusaha meniti jalan takwa di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Baik Ustadz, sahabat Kalam, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Banyak sekali ilmu dan juga nasihat yang telah kita dapatkan bersama bagaimana tentang kita mengelola waktu di bulan Ramadan agar tetap produktif, seimbang, dan terhindar dari kelelahan yang berlebihan. Nah, semoga semua yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga menjadi amal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas segala ilmu dan juga waktu yang disempatkan dan juga kesediaannya untuk berbagi bersama sahabat Kalam. Semoga Ramadan ini menjadi awal perubahan diri kita menuju pribadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kalam yang telah menyimak kajian kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus kajian Islam spesial bulan Ramadan dengan tema-tema menarik dan juga insya Allah penuh manfaat. Saya Arfa Yunita, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.